yang sedang dilaksanakan begitu ya. Jadi melalui kegiatan webinar ini kita berharap nanti tidak hanya berdiskusi tapi juga memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sebenarnya perspektif antar hukum dengan ekonomi itu dapat digunakan untuk menganalisis praktek state capture dalam climate corruption, juga khususnya terkait dengan konteks politik hukum pembangunan dan juga pengaturan atau regulatory capture dalam keuangan negara gitu ya. Bagaimana negara bisa memanage ini sehingga tidak ada pihak yang dirugikan gitu ya. Jadi saya berharap nanti diskusi webinar ini akan sangat menarik karena sangat relevan dengan apa yang terjadi belakangan ini. Masyarakat kita, terutama masyarakat adat, juga kalau kita lihat bagaimana sebenarnya permasalahan yang kompleks terkait dengan pemanfaatan SDA kita, terutama hutan, yang notabene banyak sekali yang dalam tanda kutip dijarah oleh mereka yang punya kepentingan ekonomi, tapi mengabaikan hak-hak masyarakat lokal, hak-hak lingkungan, dan juga hak-hak masa depan generasi kita selanjutnya yang pastinya sangat tergantung juga oleh keberadaan hutan itu sendiri gitu ya, dalam konteks ekonomi, antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Saya yakin ini nanti akan dibahas dalam diskusi ini, jadi kami sangat support atas kegiatan ini, dan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menyiapkan webinar ini. Sekali lagi selamat berdiskusi, dan pastinya kita berharap ini peran aktif dari semua partisipan dalam webinar ini. Saya kira demikian sambutan pembuka dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Agia. Terima kasih Mbak Agia. Untuk tidak berlama-lama waktu lagi, kita langsung saja mungkin kepada Bapak Henry Hutagaul untuk menyampaikan pemikirannya terhadap bagaimana sih perspektif law dan ekonomi ini terhadap state capture. Silakan Pak Henry. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Suara saya terdengar kan ya? Dengar Pak, cuma lebih keras sedikit lagi. Oke, lebih keras sedikit lagi. Baik, saya pakai earphone. Oke, ya, Pasti Nasional ya. Terima kasih atas kesempatannya kepada kami. Saya Henry Darman Hutagaul. Mungkin sedikit prolog ya. Saya mungkin ada beberapa bagian yang mungkin saya akan banyak saya riset ya di bidang ini. Saya pengajar hukum administrasi negara. Saya juga sering pengalaman di membentuk peraturan, undang-undang, PP, Permen, dan sampai peraturan daerah. Jadi mungkin state capture dalam legislative drafting mungkin saya punya beberapa pengalaman terkait dengan itu. Kemudian dengan law and economics, kebetulan saya mengajar juga hukum keuangan negara, hukum keuangan publik, analisis ekonomi terhadap hukum keuangan negara ya. Nah, cuman ada bagian ini mungkin yang di lingkungan ya, mungkin saya bukan bidangnya, saya agak jarang melakukan riset di bidang lingkungan, tapi jadi mungkin contoh-contohnya kebanyakan di bidang yang saya bisa aja itulah daripada ini ya. Tapi gak apa-apa, kita bisa berdiskusi soal itu nanti. Saya izin sharing ini ya Ibu Agia ya. Iya, silakan Pak. Atau biasanya kita menyingkatnya dengan L, Economic Analysis of Law terhadap state capture dalam climate corruption ya. Mungkin law and economic-nya kita akan ngambil contoh-contohnya. Ya sedikit banyak mungkin akan kita usahakan menyinggung kepada terkait dengan lingkungan ya. Nah, ini kira-kira kita sejarah istilah state capture ya. Kemudian contoh state capture skemanya ya di legislative drafting, law and economic perspective, kemudian economic analysis of law, dan state capture. Nah, apa itu state capture? Pertama, untuk apa ya? Ini adalah upaya perusahaan, kelompok, atau individu untuk mempengaruhi pembentukan hukum atau regulasi atau policy demi keuntungan pribadi. Ya, jadi ini pertama kali muncul istilah ini tahun 2000, ya, di negara-negara post-Soviet.
gitu loh. Jadi yang lucu, pertama kali state capture ini sebenarnya muncul di istilah keuangan. Bagaimana suatu pengusaha melakukan akuisisi terhadap perusahaan negara di bawah harga pasar ya. Kalau dia ngambil di atas harga pasar sih nggak masalah ya, di bawah harga pasar ya. Kemudian bagaimana dia menguasai perekonomian. Cuman belakangan state capture ini adalah istilah bagi sekelompok atau kumpulan pengusaha untuk membuat policy-policy yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Nah ini pertama kali dikemukakan oleh Joel Hellman itu tahun 2000. Yang She Sets the Stage, She Sets the Day, State Capture, Corruption, Influence, and Transition. Nah, jadi istilah ini melekat kepada oligarki keuangan. Jadi di awal itu bukan membahas isu lingkungan. Cuman belakangan dia memang istilah yang dipinjam dia masuk ke isu lingkungan. Gitu loh. Jadi ini pertama kali digunakan untuk bagaimana dia mengambil aset-aset milik pemerintah gitu loh, dengan teknik-teknik hukum dan di bidang keuangan. Jadi kalau korupsi yang model-model lama itu adalah dia minta uang ya, jadi dia jadi menteri atau dia jadi dirjen, kemudian regulasi itu ada persyaratannya ada 10 ya, kemudian ada perusahaan nggak mampu 10, dia mampunya hanya 7. Nah regulasi 3 terakhir dia minta tolong ke menteri atau ke dirjen supaya di kesampingan. Nah, dia kasih duit. Nah, ini adalah bentuk-bentuk korupsi yang sangat basic ya. Jadi dia ngasih uang, kemudian pejabatnya memberikan fasilitas tertentu atau mengecualikan dari sanksi atau dari persyaratan prosedur tertentu sehingga dia bisa bebas. Nah, ini biasanya kalau tertangkap itu ya biasanya modelnya ya unsurnya disuap ya. Nah, tapi kalau dia korupsi yang di level puncaknya, dia menggunakan state capture. Jadi kalau misalnya pengusaha-pengusaha besar atau oligarki besar tidak mau dia menerima uang suap, enggak mau lagi. Menerima barang juga enggak. Jadi mereka menggunakan state capture, ya. Kemudian perusahaannya diuntungkan. Ya, atau perusahaannya mendapatkan konsesi tertentu atau memenangkan tender tertentu. Nah, ini jadi pertanyaan tuh di kita ya, karena hal seperti ini rutin terjadi dan aturan kita konflik kepentingan kita itu belum mengatur soal ini. Jadi kalau di kita itu korupsi itu cenderung pada misalnya dia muncul kerugian, padahal kerugian itu kan bisa dihitung dari segala sudut bisa. Beli tanah 10M dijual 20M, kalau dihitung dari harga beli pertama, dibilang untung. Tapi kalau dibandingkan dengan sekitarnya orang lain 25M kok di sini 20M, harusnya dalam jangka waktu 10 tahun ada kenaikan harga. Nah, bisa dianggap korupsi. Atau bisa juga kita jual di harga pasar, dianggap korupsi. Padahal sebenarnya masa itu lagi pandemi, harganya lagi lemah, atau kita butuh uang cepat. Kalau kita butuh uang cepat, kita jual kan biasanya harganya turun atau jatuh ya. Nah, jadi kita itu lebih melihat korupsi itu seperti itu. Padahal kalau di luar itu lebih kepada COI ya, atau conflict of interest ya. Jadi ketika dia membuat regulasi yang publik tadi harusnya dia pro ke semuanya, menjadi hanya pro ke salah satu ya, atau bahkan merugikan yang lain ya. Kalau menguntungkan salah satu, kadang-kadang itu debatable. Bisa jadi misalnya itu dianggap state capture, tetapi belakangan itu dianggap enggak. Misalnya cara Korea membangun oligarki mereka, namanya chaebol ya. Mereka cara membangun ekonominya hancur waktu perang. Jadi tahun 60-an Indonesia tuh jauh lebih kaya daripada Korea. Tapi dalam waktu 30 tahun mereka bisa melompati Indonesia, negara menengah, lompat menjadi sejajar dengan negara-negara yang maju gitu loh. Nah, pemerintahnya
itu memberikan fasilitas kepada cebol-cebol. Cebol ini adalah konglomerat, yang misalnya Samsung, misalnya LG, Daewoo, dan segala macam. Mereka pakai pro. Kita mau membangun apa nih, industri baru perang, misalnya kain. Nah, dia kasih nih, siapa yang pengusaha kita top 3, top 4 yang jago tekstil, dia kasih modal. Modalnya dia kasih. Kredit dia kasih, kamu ke bank 20%, ke pemerintah 5%. Ya, semua dikasih. Apa lagi? Misalnya mencat orang ya, mencat orang bahkan supaya company-nya lincah bisa bergerak ya. Pakai SMS pun bisa tahun 90-an. Ketik SMS, terima kasih kamu beli, itu bisa. Nah, karena treatment dari negara ini kepada cebol ini akhirnya meledak. Jadi konglomerasi kaya. Nah, jadi terlihat memang kejam gitu loh. Tetapi ketika bisnis itu naik, dia kan generate good and service. Misalnya perusahaan tekstil, dia akan mengenerate tekstil. Perusahaan baja, dia akan mengenerate good and service baja kepada masyarakat. Dia akan generate employment, merekrut tenaga kerja. Dia akan generate tax gitu loh. Nah, bagaimana negara-negara negara mendapatkan cebol-cebol ini, konglomerasi ini diberikan fasilitas. Tapi mau makan steak silakan, lu mau kaya silakan. Tapi hanya sampai mereka hidup saja. Begitu mereka mati, ya, meninggal maksud saya, mati, datang negara itu kena tax, ada yang 60%, 70%, 80%. Ya, jadi sampai mereka ini sampai mencaci maki ya dosen-dosen hukum keuangan publik dan dosen-dosen HHTN-nya ya, karena dianggap sebagai merugikan oligarki. Padahal ya sebenarnya ya cara kerjanya memang Korea memilih pendekatan yang seperti itu. Jadi silakan kamu kaya, kita bantu kamu menjadi kaya ya. Begitu anaknya hanya dapat 20 atau 30% dari warisan bapaknya. Anaknya mencaci maki pengambil kebijakan. Datang dosen SNU itu sampai bilang itu sama si konglomerat itu, yang bikin bapaknya kaya itu adalah policy kami, bukan anaknya masih bayi waktu bapaknya berjuang kan. Jadi sah-sah saja negara mengambil itu. Nah, itu model policy-nya. Jadi kalau dari kajian law economic, tergantung mainstream kita mau skema kita untuk mau kemana gitu loh. Jadi iya memang ada state capture itu terjadi, tetapi bukan berarti begitu seseorang itu menjadi kaya otomatis akan kita anggap sebagai state capture ya. Bisa jadi karena kalau dia yang benar ya, kayaknya jangan pula kayaknya dijual narkoba atau segala macam ya. Tapi kalau dia bikin kekayaan dengan merugikan orang lain, itu baru harusnya kita cegah ya. Oke. Nah, ini jadi intinya ada korupsi dalam skala sistemik dilakukan melalui pengaruh atas penyusunan kebijakan, regulasi, dan institusi. Bertujuan demi keuntungan kelompok tertentu, bukan sekedar suap administratif biasa. Jadi, state capture itu dia ketika regulasi itu udah pindah, ya, demi keuntungan kelompok tertentu. Ya, ini juga jadi definisi yang tersendiri ya kalau kita di kita dengan di lainnya. Kalau di mereka itu yang namanya penyusunan kebijakan itu di negara-negara Skandinavia contohnya, dia tuh harus mengutamakan kepentingan semua, bukan kepentingan kelompok tertentu. Yang kasus di Korea tadi, dia kelompok tertentu dulu dia untungkan ya. Misal contohnya oligarki mereka, konglomerasi mereka, si kaum cebol ini. Tetapi mereka mendukung cebol itu karena memang ekonominya hancur baru perang, dan para politisi nggak bisa mengelola bisnis. Jadi dia cari pengusaha yang memang sudah terbukti ya, misalnya 10 tahun bekerja dan 4 tahun untung, dia modalin. Karena ngemodalin parpol sendiri udah pasti 90% rugi. Jadi mendingan mereka cari orang yang memang terbiasa dalam berbisnis gitu. Jadi kalau yang gaya Korea dia konglomerasinya maju, nah dari konglomerasinya negaranya menerima apa? Pajak. Masyarakat menerima good and service ya. Kemudian
generate employment, pertumbuhan tenaga kerja jadi bertambah. Misal saya punya warung martabak, karyawan saya 3 ya, 1. Kalau saya bisa mengekspand itu menjadi 10 warung martabak, kan dari 3 saya bisa menyerap tenaga kerja jadi 30. Mengenerate martabak juga lebih banyak dan tax untuk negara saya lebih banyak, begitu kira-kira. Nah, tahun 2000 ke atas terjadi perluasan makna ya. Jadi intinya dia mempengaruhi pembentukan hukum kebijakan, mempengaruhi implementasi kebijakan, kemudian memanipulasi accountability ekosistem ya. Itu bisa melalui peradilan dan macam-macam gitu. Nah, contoh yang terkenal ya, Rusia tahun 95-96 ya, privatisasi yang dimanipulasi namanya skema loan for sale. Itu perusahaan-perusahaan negara pasca bubarnya Uni Soviet ya, Yukos, Norilsk, Niket, Sibnet itu dijual dengan harga jauh di bawah nilai pasar kepada lingkaran terdekat dari Kremlin. Itulah muncul oligarki Rusia. Ada Khodorkovsky, Berezovsky, Abramovich ya, sampai beli klub sepak bola, Potanin dan lain-lain. Jadi mereka beli harga itu jauh di bawah nilai pasar. Skemanya modelnya seperti ini. Skemanya seperti ini. Defisit fiskal, kemudian pemerintah mengadopsi skema loan for sale, kemudian yang mengusulkan itu bankir Vladimir Potanin, gitu loh. Kemudian mereka bank dan kelompok bisnis itu ngasih pinjaman loan ke pemerintah pusat, kemudian jaminannya perusahaan negara, kemudian dia mendapatkan perusahaan negara itu di bawah harga pasar. Ini contoh yang terkenal dari state capture ya. Nah, di Indonesia juga ada ya yang kasus KTP ya, karena itu diputuskan oleh salah satunya pimpinan DPR ya, Setnov ya, kemudian dia divonis berapa 10 atau 15 tahun penjara. Itu memang anggota DPR dan aktif dalam pengambilan keputusan dan pembuat kebijakan. Nah, jadi yang tadi saya bilang ya, bahwa zaman sekarang ya, dia bisa saja dia nggak mau lagi menerima suap, tapi dia maunya perusahaannya yang mendapatkan tender atau proyek, perusahaannya menang. Nah, jadi Indonesia seharusnya lebih mengarahkan kepada aturan mengenai konflik of interest ya. Ada kadang-kadang gubernur ponakannya jadi ininya, kepala dinasnya ini jadi apa, itu terlihat sekali ya. Harusnya itu dijaga mengenai konflik kepentingan itu, supaya jangan karena disitulah sebenarnya state capture yang benar-benar terjadi. Nah, di Afrika Selatan pernah juga terjadi ya, undang-undang BUMN-nya tender. Kemudian di Amerika Serikat ini, kalau kita sekolah constitutional law dan administrative law, kasusnya ini terus ya. Industri farmasi diduga terlibat dalam penyusunan ini ya, penyusunan dan lobby bagian Medicare 4D itu tahun 2003 yang melarang pemerintah melakukan negosiasi harga obat. Nah, jadi kemudian Orban juga ya, di Hongaria itu ada undang-undang media perpajakan untuk kepentingan rekan-rekan terdekat dari dia. Nah, state capture itu bagaimana sih di dalam legislative drafting? Sorry, apa suaranya masih terlihat? Aman, Pak. Terlihat, Pak. Oh iya, soalnya ada tulis, mohon maaf, share screen-nya tidak muncul, Pak, di chat. Oh, muncul. Terlihat, Pak, jelas. Oh, terlihat ya? Iya. Oke. Ya, mungkin yang tadi ya, oke. Nah, skema state capture ya, dalam legislative drafting ya. Itu bentuknya halus namun merusak karena menjadikan hukum yang tidak adil itu menjadi sah secara formal. Ya, ada macam-macam tahapannya. Tahapan perumusan naskah akademik dan RUU, tahap harmonisasi antar kementerian, tahap pembahasan di parlemen, tahap pengesahan, tahap aturan pelaksana. Nanti kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau bertanya gimana Mbak Agia? Langsung chat atau boleh interrupt saya juga nggak apa-apa daripada nanti kelewatan.
Nanti Gimana? pertama akan dibuka sesi pertanyaan 3, itu biasanya saya kasih kesempatan dulu untuk yang raise hand. Kalau Oke. tidak ada, bisa tulis di kolom chat. Oke, saya ikut, Mbak. Oke, siap. Nah, pertama itu adalah tahap perumusan naskah akademik. Nah, Indonesia itu negara unik ya, kita negara European Continental. Berbeda dengan, tapi apesnya kita dikelilingi oleh negara-negara common law. Kalau negara European Continental, dia itu penyusunan peraturan itu berbasiskan akademik, ya, kurang gede kali ya. Nah, dia itu penyusunan itu berbasiskan akademik, berbeda dengan common law. Common law kan common, orang-orang biasa. Apa kasus yang muncul di pengadilan, ya itulah dia, ya. Tapi negara-negara European Continental dia memang lebih kepastian hukum lebih bagus dibanding dengan negara-negara yang common law ya, misalnya kayak Skandinavia, Norway, Denmark, Swedia itu jauh. Sementara Jepang ya, sementara negara-negara yang common law itu paling Singapura ya, paling Australia yang dia diskonnya masuk 20 besar. Nah, jadi setiap undang-undang ya dalam negara European Continental itu harus ada NA-nya atau kita sebutnya naskah akademik. NA kita menyebutnya. Nah, bagaimana cara state capture itu bekerja ya? Jadi pertama dia sewa konsultan ya. Karena biasanya di perusahaan itu jarang ada orang yang mengerti mengenai penyusunan peraturan atau legislative drafting. Kebanyakan legal di perusahaan itu mereka memang jago, tapi mereka biasanya spesialisnya di kontrak, ya, kemudian peraturan teknis terkait industri. Jadi misalnya di industri tambang, ya, peraturan permen apa tambang gitu loh. Kalau dia di perbankan, kontrak dan segala macam. Tapi kalau misalnya di bidang hukum tata negara, administrasi negara, penyusunan peraturan, mereka biasanya agak kurang. Jadi atau mereka biasanya hanya ngertinya litigasi kontrak dan apanya. Jadi mereka biasanya sewa konsultan, ya. Kemudian konsultan itu nanti akan menyusun naskah akademik dan pasal-pasal. Jadi ada dua tuh yang disusun, ada naskah akademik dan pasal. Ya, di dalam naskah akademik itu ada theoretical, kemudian ada existing regulation, ya peraturan yang muncul saat ini, kemudian ada case terkait dengan existing regulation. Jadi misalnya peraturan itu ada 100 pasal ya, dia akan paparin itu dari 100 pasal ini yang dispute itu di pasal nomor 75 dan 76. Nah, di pasal ini sering terjadi gugatan, dia bawa contoh kasusnya, dia bawa ini. Nah, kemudian dia bisa juga bawa teorinya untuk dia. Nah, di sini yang kadang-kadang tricky-nya. Jadi nanti itu kita akan bahas ya nanti dia apa. Kemudian perusahaan itu diserahkan kepada diserahkan kepada perusahaan asosiasi perusahaan atau asosiasi perusahaan. Kemudian perusahaan atau asosiasi melobi kementerian atau anggota DPR. Nah, ini yang kadang-kadang diadopsi mentah-mentah gitu loh. Di Amerika itu istilahnya itu model legislation atau American Legislative Exchange Council itu terkenal menyusun template undang-undang pro korporasi yang kemudian lalu disalin legislator negara bagian. Jadi dia tinggal copy paste aja gitu loh. Nah, kemudian pemilihan tim perumus yang bias. Nah, udah sampai nih ke DPR ya. Kemudian dibentuklah panja dan segala macam. Kemudian anggota panja itu ada yang kadang-kadang 20, ada yang 60. Kemudian mereka menunjuk konsultan atau akademis yang punya konflik kepentingan. Nah, padahal naskah akademiknya udah jadi, ya kan? Nanti kemudian dia bikin tuh tim yang pertama tuh kan tim konsultan yang dari swasta, yang ini tim yang memang dari pemerintah, ya. Kadang-kadang itu orang yang sama gitu, tapi kadang-kadang juga orang yang berbeda, ya. Ketika orangnya berbeda, dia harusnya konsultan atau akademik ini yang dari pihak pemerintah atau DPR ini dia menguji dong usulan dari
naskah akademiknya, pasalnya diperiksa benar dong. Apakah ini benar-benar terjadi gugatannya? Apakah misalnya pasal ini memang berdampak secara ekonomi? Nah itu harusnya diuji. Tapi kadang-kadang dia juga entah dia sibuk atau apa, dia langsung adopsi mentah-mentah, ada juga. Tapi yang dilarang itu kalau misalnya dia dibayar gitu loh. Dia dibayar itu kan konflik kepentingan, itu kan suap atau korupsi. Tapi kalau misalnya dia melihat ini udah bagus dan kadang-kadang wah oke nih, daripada dia ngerjain lagi, dia langsung adopsi mentah-mentah. Nah, kadang naskah akademik itu terlihat melakukan riset yang menyeluruh dan fair. Padahal simpulan sudah ditentukan dulu, ya. Respondennya pun diatur supaya terpilih responden yang sesuai dengan simpulan naskah akademik. Teorinya pun yang uniknya, teori itu ada macam-macam. Ya. Kita ngomongin ekonomi, ada yang pro pasar bebas, ada yang pro intervensi, ada yang sosialisme, ada yang kapitalis, bisa macam-macam. Jadi kalau di teori, ya itu tergantung kepada konsultan dan tim perumus. Ya. Cuman fakta-fakta di lapangan itu harusnya jangan dihilangkan. Jadi misalnya banyak orang melakukan JR terhadap pasal 71 ini, dia bilang itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya dia teori itu kan debatable ya, karena itu kan tergantung dengan garis polisi. Tapi kalau dia menghilangkan pasal-pasal yang harusnya memang bermasalah, itu yang akan jadi yang banyak dikritik oleh ahli-ahli HKTN. Nah, tahap harmonisasi antara kementerian itu pasal-pasal berbahaya itu diselipkan secara harmonisasi sehingga tidak terdeteksi oleh kementerian teknis. Ya, definisi-definisi kunci diubah sedikit, satu kata satu frasa yang efeknya menggeser makna pasal. Misal ya, contoh mengubah wajib menjadi kata dapat. Wajib menjadi kata dapat itu udah beda, Pak. Wajib itu harus, kalau enggak itu bisa disanksi, sementara dapat itu boleh iya, boleh enggak. Ya, jadi kata-kata itu juga berbahaya, padahal itu hanya satu atau dua kata. Wajib menjadi dapat, atau dan atau diganti dan atau dan garis miring atau itu udah dua frasa yang berbeda. Nah, di parlemen gimana? Biasanya itu masuk di menit-menit terakhir, ya, ketika udah masuk DIP, ya, atau lewat amandemen dadakan, supaya apa? Supaya orang nggak punya waktu yang cukup untuk membaca, kemudian melakukan kritik. Jadi dia biasanya masuk di last minute, ya. Nah, di kita itu mungkin Bapak Ibu bisa googling, itu pernah terjadi yang kasus hilangnya pasal tembakau, ya, itu pernah ada terjadi. Sorry ya, tadi kok hilang pasal. Nah, kemudian bisa juga mainnya di omnibus law, ya, menggabungkan bukan ratusan sih, puluhan ini ya, puluhan undang-undang ya dalam satu paket besar supaya membuat pengawasan publik legislator sendiri menjadi mustahil. Ya, ini kalau nggak salah 80 atau 90 undang-undang, bukan ratusan ya, sorry. Kemudian pembahasannya tertutup, ya. Rapat panitia kerja yang harusnya terbuka digelar tertutup dengan alasan teknis lah. Kemudian pemaksaan jadwal, ya. Jadi kadang-kadang dia rapatnya tiap minggu atau tiap 2 minggu, ya 2 minggu sekali nih. Baru di bab ini 2 minggu, apa sana 2 minggu, jedanya 2 minggu. Tetapi pada minggu-minggu terakhir bisa jadi dia satu hari langsung bahas 4 isu, langsung pagi, siang, jeda makan siang, ketok lagi, udah bisa begitu. Nah, itu yang selalu dianggap orang sebagai state capture, ya, karena publik itu terlalu mepet ya. Kalau idealnya ada undang-undang draftnya di submit di website DPR yang terbuka, kadang di kita itu nggak terbuka sama sekali. Ada, tapi jarang-jarang, ya, ada yang nggak ditampilkan juga.
Iya, kayaknya ada yang manggil tadi, bertanya ada apa? Iya, Mbak, Bahagia. Iya, gimana Pak? Ada yang bertanya atau gimana? Oh, tidak, itu bocor kayaknya Pak. Oh, bocor. Oh iya, Ya. oke. Oh ya, Iya. sorry. Ya, Pak. Saya kira ada. Nah, sampai di mana kita tadi ya? Recording in Oke. progress. Dapat dilihat pada Um, layar. Kedua, peserta eh, menyalakan mikrofon, share screen, mencoret layar, Nah, perbuatan lain yang kemudian jalannya acara. Ketiga, peserta diharapkan isi form presensi. tahap pembahasan, ini udah ya. Kemudian perlu dikebut dalam hitungan minggu padahal materinya kompleks. Nah, pengasahan itu biasanya ada istilah namanya vote buying ya. Suap langsung ke anggota DPR. Ini kasus klasik di banyak negara. Tapi ada juga dia nggak langsung ke anggota DPR, tapi ke parpol ya. Kalau misalnya anggota DPR-nya nggak mau, wah nanti di recall habis dia ya. Jadi anggota DPR itu kan penghasilannya lumayan gede, ratusan juta. Jadi kalau bisa apa dia di recall sama ketua parpolnya. Nah jadi ya udahlah, kalau udah ketua parpolnya udah bilang begitu dia ikut biasanya. Atau mekanismenya ada istilah namanya lock rolling ya, tukar suara antar fraksi. Ya, misalnya anggota fraksi A dukung undang-undang fraksi B. Saya dukung kamu nih. Nanti kamu di undang-undang saya B, kamu dukung undang-undang saya di fraksi A. Jadi namanya itu lock rolling kita menyebutnya di leg draft ya, legislative drafting. Nah, yang terakhir yang tadi ya, tekanan pada anggotanya untuk lolos tanpa perdebatan substansi. Ini ketua parpol nih, ketua pimpinan parpolnya. Kalau udah apa, dia memang punya power yang besar. Nah, ada istilah orang the devil is in details, ya. Itu biasanya baru di tahap aturan pelaksana, entah PP, Perpres, Permen. Sering luput dari sorotan, padahal disinilah isi sebenarnya undang-undang ditentukan. Kenapa? Karena kalau di luar negeri, yang harus terbuka untuk publik itu hanya di level undang-undang legislatif, buatan legislatif. Di Indonesia, yang harus transparan itu adalah undang-undang dan peraturan pemerintah. Nah, sementara peraturan lain kayak Permen itu dianggap teknis administratif. Jadi, dia nggak perlu dilakukan transparansi, sosialisasi sebelum diundangkan. Nggak ada kewajiban. Jadi, kalau misalnya di Permen, tidak ada kewajiban. Misalnya saya jadi tim perumus peraturan menteri, saya nggak ada kewajiban untuk memanggil Bapak Ibu pihak terdampak. Tapi kalau misalnya saya jadi tim penyusunan peraturan pemerintah atau tim penyusunan undang-undang, saya harus cari itu pihak terdampaknya. Misalnya menyusun undang-undang minerba, ya. Siapa nih asosiasi perusahaan batubara, panggil. Kami mau bikin ini. Nah, itu harus disosialisasikan ke mereka. Ya. Cuman kalau ininya nakal, ya kadang-kadang draftnya dibikin dua. Yang mau diketok yang B, ya. Yang kira-kira yang akan nyenangin ini di A dulu. Ayo datang. Nah, pas orang itu datang, asosiasi datang, isi absen nama, ya. Misalnya Joni dari perusahaan migas. Ini Dedi dari perusahaan migas sudah ada nih, kan perlu tuh sosialisasi nih. Misalnya saya mau berubah undang-undang migas, begitu dia udah datang tanda tangan, ya saya kasih draftnya draft A, tapi nanti yang disahkan yang draft B gitu loh. Nah ini yang jadi kadang-kadang debatable. Nanti kalau udah dikritik gimana? Oh ini baru munculnya di 2 hari terakhir gitu loh, kan repot kayak gitu. Nah, undang-undang sengaja dibuat ambigu agar detail teknis yang menguntungkan kepentingan tertentu diatur belakangan di tingkat peraturan turunan yang prosesnya jauh lebih tertutup dan tidak butuh persetujuan DPR. Tadi saya bilang, ya. Saya sampai jam berapa? Pagi jam 2 ya. Oke, jadi biar saya ini ya. Nah, jadi ada juga teknik substantif ya yang sering dipakai ya dalam state capture itu. Ya, badan
pengatur dibentuk dengan komposisi pengurus yang didominasi industri yang seharusnya diawasi. Ini namanya conflict of interest, coy, ya. Jadi badan pengatur, ya, tetapi ada orang dari pihak industri yang harus diawasinya. Sebenarnya itu memang sebaiknya ada, tetapi jangan mendominasi, ya. Jadi misalnya dari 5, ya, badan pengatur anggotanya 5 boleh, ya 1 aja gitu loh. Tapi akan jadi rancu, ya, dewannya 5, dari pihak industri yang diawasi ada 3, ya gimana gitu loh. Itu kan biasanya menentukan komposisi, ya. Jadi biasanya ada dewan, bukan hanya ke swasta juga, ya, ke publik juga ada, ya. Misalnya komisi yudisial, dia untuk mengawasi ini. Komisi apa, memang ada unsur dari pihak hakim boleh, tetapi ya nggak fair dong kalau misalnya dari 5 dia 3 atau berapa. Dia hanya untuk sebagai supaya dewan ini punya pemahaman dari gimana sih posisi pihak yang diawasi, hanya sebesar itu aja sebenarnya. Nah, grandfather clause, ya, aturan baru tidak berlaku surut sehingga pemain lama yang biasanya oligark itu terlindungi. Ini debatable. Ya. Karena apa? Karena memang hukum itu dia seharusnya tidak boleh berlaku surut. Tapi bagaimana kalau dia selama ini membuat berbisnis yang merugikan? Nah, ini debatable. Ya, kadang-kadang dia bisa dilindungi oleh hukumnya. Nah, itulah keunikan hukum itu, ya. Jadi dia bisa kalau kita melihat dia dari berbagai sisi, bisa terlindungi, bisa juga enggak. Ada juga namanya teknik exception shopping, ya, menyelipkan pengecualian spesifik yang seakan-akan netral, tapi nyatanya menguntungkan 1-2 perusahaan. Misalnya perusahaan dengan kapasitas X di wilayah Y, ya, di mana perusahaannya ya udah itu aja, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kita kasih misalnya perusahaan emas dengan produksi sekian ton di Papua, ya itu lagi gitu loh. Atau misalnya perusahaan produksi timah di Pulau Bangka dengan produksi berapa ribu ton, ya pasti PT Timah, gitu loh jawabannya. Nah, itu seakan-akan netral, tetapi dia didraft untuk menguntungkan 1 atau 2 perusahaan. Kemudian ada juga teknik substantif yang lain, itu misalnya menghapuskan sanksi pidana, ya, pengaturan jurisdiksi pengadilan, memindahkan sengketa ke forum yang lebih ramah pelaku. Nah, tanda-tanda yang sering diidentifikasi itu RU itu nggak ada di prolegnas, tapi tiba-tiba dibahas cepat, ya. Naskah akademik tidak dipublikasikan atau dipublikasikan setelah pengesahan. Tapi nggak juga, ya. Ini debatable. Kadang-kadang begini, ya UUD, ya, ujung-ujungnya soal duit. Jadi misalnya kadang-kadang dia hanya mampunya segitu, ya, dari panitia. Jadi kadang-kadang dia nyari tim perumusnya yang memang budget inilah, budget ekonomi, ya. Jadi kadang-kadang kalau yang budget apa ini, dia bikin naskah akademinya nggak gitu inilah, yang nggak itu mendalam atau bagus. Jadi kadang-kadang kementeriannya atau apanya dia malu untuk mempublikasikan. Jadi bukan berarti dia nggak publikasikan pasti stand capture, belum tentu juga, karena bisa dia kadang ada juga yang minder gitu loh, nanti dikritik apa segala macam. Dulu pernah ada kejadian dia bikin naskah akademik, kalau nggak salah di undang-undang musik apa undang-undang artis, ya, itu dari blogspot, dari mana gitu loh. Padahal itu blogspotnya anak SMK, ya. Kalau bukan berarti blogspot itu pasti jelek. Ada juga blogspot yang bahkan sering dijadikan rujukan oleh kementerian, oleh BPK, oleh kejaksaan. Ada blogspot tertentu, bukan jurnal yang jadi rujukan mereka blogspot, tapi ini blogspot yang entah dari mana, dan itu bukan sesuatu yang jadi pusat perhatian, jadi rujukan. Nah, itu akhirnya jadi rame, itu pernah terjadi. Izin Pak, 10 menit lagi. Oh, 10 menit lagi. Nah, partisipasi formalitas dalam pendapat tadi kita udah bahas, ya. Manifestasi terlalu sempit, mantan eksekutif industri merancang undang-undang yang mengatur ininya, udah ada. Nah, kalau saya sih melihat
bagaimana kita melihat bahwa ini tahunnya ada step capture atau enggak? Kita cost benefit analysis aja. Cost benefit analysis itu sekarang udah diutamakan dalam pembentukan peraturan. Apa sih manfaat sosial, ekonomi, dan publik? Kemudian seberapa besar sih biaya yang timbul dari regulasi itu? Nah, jadi sekarang ini konsep CBA tuh mulai ada dalam pembentukan peraturan ya. Nah, kalau di Amerika itu wajib tahun 81, zaman Ronald Reagan itu wajib kalau bikin peraturan itu ada analisis CBA. Siapa yang diuntungkan dalam rencana regulasi ini? Siapa yang dirugikan? Dia langsung, ya. Supaya jangan ada peraturan yang biaya sosialnya lebih besar dari manfaat. Ini kan Obama juga ada ya tahun 2011. Nah, apa yang dihitung? Misalnya biaya kepatuhan perusahaan, biaya investasi pemerintahan, biaya pengawasan, litigasi, efisiensi. Nah, benefitnya apa? Kesehatan publik ya, ini mungkin contoh-contohnya sedikit banyak di lingkungan polusi ya, kecelakaan kerja menurun, kepastian hukum meningkat, perlindungan konsumen ya. Nah, ini contoh ya, cost benefit analysis. Pemerintah membuat aturan baru lingkungan ya, maka perusahaan wajib membeli alat baru ya, pengurang dampak limbah. Nah, ini teori dari ekonom Guido Calabresi. Ya, dia bilang bahwa siapa yang paling murah dalam mencegah dampak bahaya itu dia harus yang bertanggung jawab. Jadi misalnya ada oven. Nah, oven itu kalau bisa bikin kebakaran. Nah, kalau dia pabrik yang bikin itu paling hanya biayanya murah. Tapi kalau kita konsumen yang menyediakan sekring itu, kita akan sulit. Pertama, kita nggak, orang awam ya, kita nggak mungkin teknis elektronik di oven, kita nggak tahu. Nah, jadi siapa yang diwajibkan itu? Dia si perusahaan yang memproduksi oven tadi. Nah, kalau di contoh lingkungan ya, itu ada tuh kewajiban yang seperti itu ya. Misalnya alat pencegah kebakaran, alat pengurang dampak limbah. Tapi kalau untuk detailnya mungkin dosen yang banyak riset di hukum lingkungan lah yang mengerti itu. Jadi otomotif juga ada yang seperti itu. Nah, ini tokoh-tokohnya. Jadi perspektif law and economic itu bukan hanya soal moral, tapi juga efisiensi, insentif, alat pengurang social cost, alat untuk optimalisasi kesejahteraan sosial, kemudian dengan asumsi pelaku pasar itu adalah orang yang rasional. Artinya orang yang rasional itu selalu mencari keuntungan. Ada Foster, tokoh-tokohnya ada Calabresi, ada Becker, ya, peraih Nobel 92, Ronald Coase, ya. EAL itu membantu mengurangi state capital corruption dengan memetakan insentif para aktor. Jadi dengan CBA tadi, yang kita lihat siapa sih yang diuntungkan dengan adanya regulasi ini. Ya, saya lupa. Dalam economic analysis of law itu hukum itu selalu dianggap sebagai insentif. Kalau kita orang hukum kan menyebut undang-undang PP ini segala macam. Mereka itu akan menyebutnya itu sebagai insentif. Kenapa? Karena untuk mendorong, karena munculnya regulasi pasti mendorong sesuatu. Misalnya saya pengen orang menemukan obat tertentu, ya. Saya kasih tuh, saya bikinin undang-undang hakim, ya, paten apa segala macam kekayaan intelektual. Kalau kamu menemukan obat, kamu selama 20 atau berapa puluh tahun kamu boleh menggunakan hak eksklusif. Karena apa? Bikin obat itu kan sulit tuh, bisa 5 tahun, 10 tahun. Kalau misalnya dia nggak ada dilindungi seperti itu, jadi Sarjana Farmasi dia tinggal ambil obatnya, dia terus dia tahu komposisinya, dia bikin baru. Nah, itu kan sementara orang yang riset itu udah lama. Jadi hukum itu berusaha ngasih itu insentif. Ini saya kasih insentif, kamu menemukan obat, kamu boleh pakai hak eksklusifnya, hatinya. Selama berapa sekian puluh tahun kamu dapat duit dari situ. Modelnya seperti itu. Jadi itu mengalami step capital sebagai persoalan insentif, kemudian mendesain aturan dan sanksi yang mengubah perilaku, memperkuat prosedur pembentukan regulasi, ya, RIA-nya gimana, regulatory effect analisisnya gimana, cost benefit analisisnya gimana, siapa yang diuntungkan dari rancangan aturan ini, siapa yang dirugikan, dari situ kelihatan. Kemudian dia mengkritik overkriminalisasi dan mengarahkannya fokus ke akar masalah. Ya, jadi bukan selamanya harus dikriminalisasikan, ya. Jadi perspektifnya step capital itu adalah sebagai permasalahan struktur insentif.
ya. Jadi jangan sampai biaya melakukan capture, biaya lobby, biaya politik itu lebih murah daripada manfaat ekonominya. Jadi mereka akan melakukan itu. Kalau bagi orang yang rasional, selama cost untuk melakukan state capture itu lebih murah daripada manfaat ekonomi atau keuntungan yang lebih besar, mendingan kita state capture. Gitu. Kemudian ini klasik ala Forster melihat hukum sebagai mekanisme untuk mengubah perilaku melalui harga dan sanksi. Fokusnya bukan hanya pidana pada sendiri, tapi desain sesuai rezim hukum yang mengatur lobby, konflik kepentingan, partai politik, dan pembiayaan kampanye. Kalau kita lihat di Amerika yang namanya lobby itu sebenarnya legal, ada aturannya. Orang-orangnya pun itu ada. Dosen HTN di sana pagi ngajar ya, mungkin duit ngajarnya murah kali pada duit ngajar di dosen DPK gede ya. Sore dan malam dia jadi lobbyis, namanya lobbyis, kita menyebutnya lobbyis. Itu adalah dia punya kenalan ya di DPR ya, di pemerintah, di DPR dia punya kenalan ya. Cara membangun kenalannya ya banyak-banyak bantulah. Misalnya di DPR ada proyek apa ya, protek ya, kata mereka proyek thank you. DPR-nya butuh apa dia bantu. Nah kan udah kenalan tuh. Nah kapan dia jadi lobbyis dia pakai hal-hal seperti itu gitu. Ini oke. Membajukan CBA terbuka ya, supaya dia konspirasi lebih terbuka. Nah mungkin langsung aja kita ke ringkasannya ya. Pokoknya state capture itu muncul jika manfaat kebijakan melebihi biaya hukum dan politiknya ya. Kemudian economic analysis of law itu memanfaatkan struktur insentif ini. Dengan regulasi ini siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, jadi dari situ kelihatan. Nah kemudian dengan informasi tersebut pembuat kebijakan dapat menaikkan biaya capture yang sanksinya lebih tinggi, probabilitas deteksi, aturan coy-nya gimana, kemudian manfaat capture-nya itu diturunkan, kemudian memperbaiki prosedur pembentukan regulasi ya. RIA dan CBA-nya lebih terbuka, konsultasi publik lebih ini, atau kalau mau ngerti apanya kita kasih aja. Yang sebelum diketok itu harus ada persetujuan baru 2 minggu baru diketok. Jadi misalnya draft final ya tanggal 1 nih, nggak boleh tanggal 1 final, tanggal 1 diketok, nggak bisa. Tanggal 1 final baru bisa diketok tanggal 14 misalnya. Dan sepanjang 14 hari itu harus dibuka publik ya, tapi mau nggak DPR bikin aturan seperti itu ya. Jadi akhirnya apa, kalau dari segi EL itu ketika state capture itu tidak lagi pilihan yang rasional bagi pelaku ekonomi. Baik, saya rasa itu aja dari saya ya. Saya kembalikan kepada Bahagia ya, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Henry, menarik sekali pemaparannya, bahkan tadi pemaparannya bagus sekali Pak katanya. Tolong lebih lama lagi. Mungkin nanti akan ada webinar selanjutnya ya Pak dengan Pak Henry Darmawan. Menarik sekali tentang bagaimana sih state capture. Saya suka banget dari tadi lembar presentasi Pak Henry bilang state capture itu bentuk halus namun merusak. Itu benar banget sih. Maksudnya itu halus kita membuat peraturan namun ternyata merusak gitu. Karena ternyata menyebabkan korupsi, kerugian negara yang hanya mementingkan kepentingan oligarki. Dan kita jadi tahu bagaimana proses membuat peraturan yang benar, dan harus ada EAL, Economic Analysis Law, dengan CBA dan RIA. Ini membuat ini sih kita jadi tahu kalau misalnya proses yang benar membuat aturan itu seperti apa, dan harusnya bagaimana biar tidak terjadi state capture. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, sesi pertama, saya akan membuka 3 penanya yang raise hand. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand di Zoom-nya. Bahagia, izin. Ya. Jajang amin dulu. Ya, silakan Pak Jajang. Siap. Oh ya. Mungkin untuk penanya saya tampung dulu.
Ya Pak Henry, saya tampung dulu, begitu 3 pertanyaan langsung jawab. Oke, silakan Pak Jajang. Terima kasih Mbak Gia. Selamat siang Pak Henry, izin Pak Kabus. Ya, Benar tadi kata Mbak Gia. Climate corruption. Sebenarnya ketika kita bicara tentang climate corruption, korupsi itu kan tidak terjadi secara langsung. Bagaimana si pelaku itu langsung melakukan bentuk-bentuk kerugian yang merugikan keuangan negara seperti itu. Nah ini perlu proses yang panjang sampai akhirnya nanti terjadi adanya climate corruption seperti itu. Nah, sebagaimana kita ketahui di baru-baru saja kemarin ada putusan MK nomor 28 Pak Henry. Yang ingin saya tanyakan karena memang kepakaran saya bukan khusus di bidang keuangan dan ekonomi, saya ingin diskusi saja ini kepada Pak Henry dan mungkin teman-teman yang ada di sini, Bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin tanyakan, ketika climate corruption ini terjadi, apakah kita bisa membuktikan dengan tadi yang paparan Pak Henry sudah sebutkan, kita bisa melakukan dengan EAL, kemudian dan lain sebagainya, RIA dan lain sebagainya, teknik-teknik itu. Padahal dalam konteks ini, regulasi yang sekarang ada, seperti kita ketahui bahwa sudah adanya terbentuknya undang-undang cipta kerja sebagai contoh, salah satu contohnya gimana para investor diberikan kemudahan untuk berinvestasi, berusaha dan lain sebagainya, terutama khususnya di sektor-sektor ekstraktif yang ada di Indonesia ini. Dan hal tersebut tentunya untuk menunjang perekonomian yang ada di Indonesia atau meningkatkan perekonomian di Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, apakah bentuk climate corruption ini bisa kita buktikan, Pak, dalam konteks atau dalam perspektif law ekonomik yang tentunya Pak Henry menjadi pakar dalam hal tersebut. Mungkin itu saja, Mbak Agia, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Niken. Selanjutnya silakan untuk Mas Nanda Piko. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya, dan terima kasih juga Pak Henry atas paparannya. Saya sangat tertarik dan merupakan paparan yang sangat komprehensif. Dan saya ada 2 pertanyaan, Pak, dan ini sebetulnya inline dengan pertanyaan Mbak Niken tadi. Jadi kita tahu bahwasannya kalau kita rasanya climate corruption, pasti tentu ada ketentuan fundamental korupsi di Indonesia, begitu. Nah, untuk di Indonesia sendiri tadi sudah sempat dinotis sama Mbak Niken, yaitu sudah ada peraturan putusan Mahkamah Konstitusi yang dia menyatakan bahwasanya kerugian negara dalam konteks korupsi itu harus berbentuk actual loss, gitu kan, tidak boleh perkiraan, gitu. Nah, dalam konteks climate corruption kan yang dirugikan di sini adalah lingkungan, ya. Apakah di dalam fundamental korupsi ini dikenal dengan kerugian lingkungan, dan kemudian bila mana ada, itu bagaimana cara menghitungnya? Karena kalau misalkan ngomongin kerugian lingkungan kan dampaknya tidak langsung sekarang gitu, tapi beberapa tahun kemudian. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kalau misalkan tadi berbicara soal insentif, konteksnya dalam sektor-sektor ekstraktif seperti minerba gitu khususnya, itu kan saat ini dia mendapatkan insentif hilirisasi seperti batu bara maupun nikel. Nah, apakah pemberian insentif untuk sektor ekstraktif di saat kita sedang fokus terhadap penanggulangan perubahan iklim ini bisa kita kelompokkan sebagai state capture? Karena secara substansi itu salah, itu keliru, dan itu bertentangan dengan konsep penanggulangan perubahan iklim. Tapi secara regulasi itu pejabat yang mengeluarkan berwenang dan memang sudah ada aturannya. Begitu sih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Untuk penanya selanjutnya nanti kita buka sesi lagi. Untuk sesi yang pertama ini kita buka 3 pertanyaan. Baik, silakan untuk Pak Henry untuk menjawab. Oh iya, baik. Terima kasih sekali. Pertanyaan dari Pak Jajang, Mbak Niken, dan Mas Nanda. Oke. Yang pertanyaan Pak Jajang, cukup berat Pak, terkait dengan agraria ya, konflik agraria ya. Mungkin saya memang dosen hukum administrasi negara ya, biasa ngurus peraturan, tetapi kalau sampai detail ke agraria mungkin sangat jarang sekali ya. Tapi begini, yang namanya state capture itu
dia itu ketika muncul suatu regulasi atau suatu policy ya yang menguntungkan sekelompok dan merugikan yang lain. Ya, itu definisinya dulu tuh. Dia menguntungkan satu kelompok, merugikan yang lain. Ya, dan itu juga kadang masih yang dilihat tuh adalah prosedurnya. Kalau ada prosedurnya ketika dia merancang regulasi itu ada suap, ada konflik kepentingan, ya jelas ya harusnya bisa diproses. Tapi kalau pemerintahnya punya garis policy dan garis polisinya didukung dengan kajian yang subjektif, yang objektif, itu kadang belum tentu juga. Yang tadi kita lihat contohnya yang di Korea ya, hancur lebur negara orang Korea Utara Selatan ya. Korea Selatan nggak punya pilihan, dia punya dana yang terbatas ya. Mau dia bikin apa nih? Mau bikin makan siang atau bikin apa? Ya. Kalau dia danai semua pasti bangkrut. Jadi dia pilih nih. Dia pilih menggunakan konglomerasi pengusaha yang memang sudah teruji. Jadi saya modalin, kamu minta fasilitas regulasi apa kita bantu, harapannya usaha kamu besar, kamu bisa generate narik pekerja lebih banyak, barang dan jasa tumbuh, pajak nanti ikut. Jadi itu. Tapi kalau apakah dia merugikan? Nah kalau di situ masih abu-abu tuh. Karena dia kaya, kalau dia kaya hanya karena dia kaya. Orang kaya itu kan macam-macam. Dia kaya karena mengenerate barang dan jasa ya. Misalnya saya jualan ayam hanya satu toko, kemudian saya bikin kayak 1000 gerai kayak KFC, kan saya bisa jadi orang kaya kalau punya 1000 gerai. Nah, tapi kan belum tentu itu kan dia menjadi kaya karena dia mengenerate lapangan kerja banyak, barang dan jasa banyak, itu kan sah. Yang kita maksud state capture yang berbahaya itu ketika dia menjadi kaya tetapi merugikan atau membahayakan orang lain. Nah jadi kalau di kasus tanah mungkin saya nggak gitu menguasai detail ya, tetapi kalau dia sudah mulai membahayakan orang lain, nah itu udah jadi tanda-tanda tuh, apalagi dia terlibat dalam penyusunan regulasinya. Nah kalau yang di Korea itu memang pemerintahnya melalui think tank-nya, ada dosen ekonomi, ada dosen hukum, kemudian mereka coba bikin skema law and economics. Kita terbatas, kita nggak punya pilihan, kita pakai skema ini aja, kita modalin nih orang-orang pengusaha-pengusaha ini, karena ini harapan kita satu-satunya, kita nggak bisa yang lain, pakai BUMN kita nggak bisa, dari foreign direct investment mungkin belum bisa, hanya ada yang begini, ya udahlah itu aja kita pakai. Nah itu yang skema di Korea. Jadi memang itu hasil kajian pemikiran dan diuntungkan, tetapi itu bukan state, itu memang garis polisinya yang demikian. Yang kedua, yang pertanyaan dari mungkin mirip-mirip ya Ibu Niken dan Pak Viko ya, Pak Viko, dia bilang gimana dengan putusan MK? Putusan MK itu terkait dengan definisi kerugian negara yang nyata dan pasti. Sementara climate corruption itu dia mungkin terjadi 5 tahun atau 10 tahun kemudian. Satu, dalam hukum itu ada namanya asas kepastian hukum, apalagi kita nih orang European continental, harus ada batasan. Kalau enggak itu berbahaya sekali ya. Misalnya bisa PK berkali-kali, wah itu nggak tenang Pak. Iya kalau kita jadi penonton sih, jadi masyarakat enggak. Tapi kalau kita jadi terdakwanya, misalnya jaksanya bisa PK, habisnya bisa PK berkali-kali ya, nggak akan ada kepastian hukum. Nah, jadi skema yang ada saat ini ya, bahwa dia itu harus nyata dan pasti dulu. Jadi dan kerugian itu kerugian keuangan, ya. Itu dulu aja yang itu aja belum tentu pasti ya. Nah, bagaimana kalau dia dengan climate corruption yang baru muncul dia 5 tahun dan 10 tahun yang akan datang? Ya, kita nggak bisa menggunakan skema mungkin tipikor, tapi masih banyak skema lain yang masih bisa kita gunakan. Misalnya skema perizinan, ya. Ada tuh kadang-kadang kalau misalnya ada tindak tertentu yang dia nggak punya izin, dia bisa dikenakan sanksi atau bahkan pidana, yaitu diperketat. Kemudian orang-orang basis data kan di pemerintah, ya,
Kalau kita tahu orang ini, direktur ini pernah melakukan pelanggaran di lingkungan di misalnya provinsi A, di provinsi B ya jangan dikasih. Kan ada basis datanya. Ya, jadi instrumen hukum administrasi dulu yang kita kita gunakan, atau instrumen perdata. Ya, instrumen perdata di kita tuh kadang-kadang pemerintah tuh benar-benar perdata beneran, itu urusan masing-masing, SDM sama sendiri masing-masing. Kalau di luar negeri, pemerintahnya yang ngemodalin. Misalnya suatu masyarakat di kecamatannya dirugikan karena pencemaran lingkungan, undang-undang pidananya belum ada. Kalau pidana belum ada berarti perdata dong. Ya, perdata kan bisa gugat. Kalau dia terdampak dirugikan, pemerintahnya yang bayarin lawyernya, dia akan jaksanya, jaksa pengacara negaranya, datunnya, perdata tata usaha negaranya untuk bantu masyarakat di kecamatan itu untuk gugat. Gitu loh. Jadi bukan berarti ketika dia nggak ada aturan harus dipidanakan dengan korupsi, nggak begitu juga. Gitu loh. Tapi maksudnya pakai instrumen yang lain, perdata bisa, perizinan bisa, gitu loh. Dan itu kan, tapi harus ada basis data yang apa. Jadi kalau misalnya di luar negeri ya, pemerintah menggugat di perdata ya, dan dia bisa membuktikan itu, pemerintah yang ngemodalin melalui kejaksaannya, public prosecutornya, dia yang bantu masyarakat itu untuk gugat perdata, gitu. Kemudian, climate corruption itu melihat dari segi hal ya, yang namanya biaya itu kadang-kadang dilemparkan ke orang lain. Ya, dia misalnya biaya untuk penanganan limbah itu kan sebenarnya cost, dia harus tanggung, kemudian masukkan ke biaya harga barangnya atau ke biaya yang atau biaya hasilnya. Kalau dia nggak mau memperbaiki sampel, sebenarnya dia bisa jual barang dengan murah. Nah, itu kan sebab akibat. Ya, itu sebenarnya bisa diperbaiki ya, yang tadi yang dengan skema-skema yang tadi saya bilang. Dan yang kedua, kita juga harus merubah konsep sanksi kita dari segi law and economic, itu juga harus dirubah. Misalnya begini, kadang ada sanksi ya, saya lihat itu sanksinya 2 miliar, 4 miliar ya. Kalau dia perusahaannya omsetnya cuma 5 miliar, mungkin dia akan takut. Ya, tapi harusnya sanksi itu berdasarkan dirubah. Misalnya berdasarkan keuntungan atau penjualan dari suatu perusahaan. Misalnya sanksinya 3% atau 5% kalau dia kecil atau berapa. Jadi secara ekonomi jadi nggak menguntungkan lagi untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Jadi kalau misalnya dia penjualannya 100M dikenakan sanksi 1M, ya habis itu dia buka botol lah party-party. Tapi kalau misalnya dia dikenakan ya dari 100M dia dikenakan misalnya 20% dari penjualan dia, baru dia mungkin akan hati-hati. Jadi sanksi itu apalagi denda itu harus melihat kepada kemampuan dari korporasi itu juga, kalau menurut saya ya. Ya, saya rasa itu ada ya. Silakan yang lain kalau mau beli Pak Adri dan Pak Fauzi ini ya. Bagaimana dengan alat bukti di pengadilan kalau tidak mencukupi ya, misalnya dia kasusnya gimana nih Pak Adri, misalnya di kejahatan lingkungan atau kejahatan, kalau di kejahatan lingkungan mungkin saya nggak gitu punya pengalamannya, misalnya kejahatan di bidang ekonomi dan teknologi ya. Terus terang itu sangat sulit mendapatkan bukti ya, misalnya dia bikin kesepakatan atau bikin monopoli, itu sangat sulit. Yang tahu itu hanya orang dalam ya, direkturnya menggerakkan itu, yang tahu paling manajer, atau yang tahu paling cuman staff, atau jarang bahkan staff ya, manajer atau di lapis keduanya. Nah, kalau alat bukti itu tidak ada, gimana ya, secara hukum ada asas hukum yang melindungi mereka ya. Kalau hukumnya dalam hal belum pasti atau dia tidak cukup, ya dia harus dibebaskan, begitu kan? Karena ya ini kan baik tadi, kalau kamu punya niat jahat ya, orang beriman ya, kamu nggak lolos dari
dari sanksi kita, suatu saat kamu akan kena sanksi dari yang di atas itu, ya silahkan aja. Tapi kalau kita ngomong secara pragmatisme dari hukum, ya harusnya mengubah alat bukti tadi, ya. Jadi misalnya begini, kadang-kadang manajernya tahu dan dia nggak setuju. Ya harusnya itu yang dimaksud. Jadi misalnya ada entah dari sistem peradilan pidana kita, alat bukti yang didapatkan dari orang dalam, dan dia mendapatkan perlindungan, dan dia mendapatkan keuntungan ekonomi dari situ. Ya, misalnya begini, ada manajer, direktur yang melakukan ya, A, kemudian manajernya B. Padahal itu murni tindakan dari direktur. Manajernya juga kadang-kadang sebenarnya dia nggak setuju. Tetapi kalau misalnya dia ngelapor, perusahaan itu dia juga akan kena PHK. Ya harusnya dia, kalau mau kita rubah dari skema insentifnya ya jadi misalnya perusahaan itu didenda berapa sekian M ya, melakukan tindak pidana, misalnya perekonomian atau lingkungan atau whatsoever lah. Orang yang memberikan bukti kepada penegak hukum itu mendapatkan bagian dari denda yang dibebankan kepada perusahaan itu tadi. Jadi ya dalam arti dia, paling nggak oke lah perusahaan ini nanti bangkrut ditutup ya, tapi paling nggak dengan ini saya masih bisa mantap, kata orang kan makan tabungan. Jadi dia punya bisa punya penghasilan. Yang terjadi di lapangan kita belum punya skema seperti itu. Jadi ya dia juga akan ngelaporin gitu. Jadi pencarian bukti itu memang akan sulit. Ya mungkin begitu Pak Ade ya, kira-kira ya. Ini kita ngomong dari segi akademik dan hukum. Nah Mas Fauzi ya, Mas Fauzi ini salah satu mahasiswa top ini. Bagaimana status undang-undangnya? Tadi agak putus sedikit ya. Jika dia melakukan begini, tolong koreksi ya Mas Fauzi ya kalau saya salah atau enggak. Ketika dia bikin peraturan undang-undang, kemudian dia melakukan state capture, ya. Kalau state capture itu ya dilakukan secara benar, ya, dan nggak ada unsur konflik kepentingan, nggak ada suap, itunya nggak bisa, Mas. Orang yang mengesahkan itu kita pidana, nggak bisa. Dia memang pengusahanya memang lihai, memang dia bisa bikin ini kan sama-sama nih. DPR yang bikin undang-undangnya bisa ngadakan seminar, ya, dia bisa hire ahli akademi, pengusaha juga dia bisa melakukan hal yang sama. Misalnya kata DPR ini harus dikriminal, dia bikin kemudian asosiasi pengusaha dia bilang oh nggak perlu. Entah teorinya dia bisa bawa juga komparatifnya di negara lain, nggak ada tuh yang dikriminalkan. Akhirnya undang-undangnya berubah arah. Kalau misalnya berubah arah dari hasil ya, itu sah. Tapi ya kalau misalnya karena hasil konflik kepentingan, kemudian dia seharusnya ada sanksi pidana, tiba-tiba datang pengusaha, Pak jangan ada sanksi dong, ini duit segepok, ya itu kriminal lah dia, ya. DPR-nya bisa dipidana dan undang-undangnya bisa dibatalkan karena di MK karena ada unsur suap atau konflik kepentingan ketika penyusunannya. Tetapi kalau misalnya dia memang murni, ya sama kayak di pengadilan lah, ya misalnya dia bawa lawyer ya, dan kemudian kliennya bebas, masa hakimnya kita tarik ke pidana? Kan enggak. Mengenai putusannya, kalau dia nggak bagus gimana? Silakan dibanding. Bandinglah kita sampai ke pengadilan tinggi, sampai ke Mahkamah Agung boleh. Silakan dibuktikan bahwa di aturan undang-undang ini atau PP ini nggak beres nih. Tapi nggak unsur suap ya. Tapi dia secara penyusunannya mungkin ada keliru di bagian ini. Parameternya ini nggak dimasukkan, respondennya nggak cukup, misalnya dia mau ngomongin soal batu bara, tetapi pengusaha batu baranya nggak dilibatkan, jadi kita dirugikan. Silakan aja kalau ada seperti itu, nanti tinggal dilakukan amandemen. Atau misalnya lewat juga judicial bisa dilakukan di Mahkamah Konstitusi gitu, Mas Fauzi. Apa begitu maksudnya Mas Fauzi? Apa salah saya menangkap pertanyaannya? Cukup lah Pak. Oh ya, oke, siap. Oke, makasih Mas. Lalu yang kedua Pak, yang soal jawaban misalkan sekolah dibayarin, berobat dibayarin, rumah dikasih, makan pagi dikasih, makan siang dikasih, makan.
Apakah bisa kita kasih? Bukan nggak mau ngasih. Mau ngasih makan, jangan kan makan siang, makan malam sampai 2 kali snack pun sebenarnya saya mau. Cuman kalau misalnya negara nggak punya duit, hancur negara kita kalau kita bawa gitu. Jadi kadang-kadang yang di bawah itu punya permintaan tetapi nggak bisa dibuktikan secara rasional. Ini pengalaman saya, misalnya saya jadi penyusun peraturan ya kan. Saya nyusun peraturan nih. Dia minta, oh kami maunya subsidinya begini. Setelah dihitung, oh nggak masuk. Gitu loh. Sama pengusaha-pengusaha juga kadang-kadang dia punya permintaan yang kadang-kadang memang nggak masuk akal juga. Saya nggak mau ada sanksi begini ya. Coba kita lihat ya, yang mati berapa? Kalau yang mati ditindakannya cuman bisnis mereka 1 kali 1 tahun atau di bawah 10 kali 1 tahun, oke, kita skip. Tapi kalau matinya udah ribuan, nggak bisa dong, kamu harus mulai serius dong, begitu. Jadi ini pengalaman saya sebagai penyusun peraturan ya, begitu gitu loh. Kalau misalnya, ini kalau yang benar ya, kalau dia punya permintaan, semua pihak dari masyarakat kecil ya, PNS juga kadang terbagi 2 tuh PNS tuh. Ada yang pengen kerjanya sedikit, tapi ada juga PNS yang bandel. Oh, perizinya kita buat banyak aja ya Pak. Kalau prosedurnya banyak nanti dia datang ke kita bawa kue, bawa apa, donat. Nah, ada juga yang kayak gitu. Jadi semua tuh kalau aku punya kepentingan, rakyat kecil ya, ASN punya kepentingan ya, kemudian pelaku usaha juga punya kepentingan, mereka mau less regulation, less tax ya, supaya mereka bisnisnya bisa bergerak. Masyarakat juga pengen diberikan subsidi sebanyak-banyak mungkin. PNS terbagi 2 ya, ada yang pengen jangan ditambah-tambah kerja, ada yang pengen memperbanyak prosedur ya. Belum lagi sesama kementerian juga itu saling kewenangan. Contoh ya, obat itu di mana kewenangannya? Ada sebagian mungkin di Bepom, sebagian lagi rebutan di Kemenkes ya. Nah, yang mana nih tarik-tarikan tuh ya. Kemudian misalnya kita ngomongin apa lagi ya, tarik-tarikan ya, misalnya bikin pelabuhan ya, pelabuhan laut, ada sebagian di Kemenhub, Direktorat Kelautan, sebagian lagi di Kementerian Kelautan, ada sebagian perizinannya di sana. Tarikan. Nah, kalau orang yang memang ASN-nya yang benar, dia akan less prosedural supaya bisnis bisa bergerak. Tapi dia juga bisa melindungi masyarakat supaya jangan terdampak negatif. Tapi bagi ASN yang bandel, wah kalau ada kewenangan baru, kita bisa ada dirjen baru nih, ada duit baru nih, bisa ada ini dan itu baru. Jadi terlalu kompleks gitu loh. Nah, makanya kalau saya bilang sebagai penyusun peraturan, kalau misalnya memang dia hanya menyusun peraturan dan dia melihat masukan-masukan itu, kemudian dia salah nih, nggak bisa dong dia dikriminalkan. Kecuali dia ada konflik kepentingan, misalnya Pak tolong dong ini dia dikasih kriminalkan, kasih duit. Nah itu penyusunnya harusnya bisa dipidana. Tapi kalau misalnya dia hanya sebatas salah, ya, tapi dia nggak ada konflik kepentingan, ya silakan kamu gugat undang-undang buatan saya di MK sana. Jadi itu menurut saya yang sebenarnya. Dan kadang-kadang pelaku usaha ini dia bagus dia karena duitnya mungkin ada ya, kemudian dia bisa backup ya. Jadi kajiannya lebih bagus gitu loh. Mengenai lebih bagus ya karena memang dia membayar lebih banyak ya. Sementara kalau masyarakat kecil kadang-kadang argumentasinya kurang disupport oleh apa. Nah, itulah tugas kita ya. Jadi kadang-kadang kita juga mau nggak mau kita harus bantu mereka yang sementara yang bagian ini memang ada dia sudah di backup oleh ahli hukum, ada konsultannya ya, merasa lebih gampang mereka dalam memberikan masukan. Dan saya begitu mungkin ya Mas. Iya. Baik, menarik sekali. Jadi intinya sebenarnya tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah ya, cuma mungkin untuk mengurangi dengan tadi ya, dengan EAL. Dengan ketika kita bikin regulasi, harus ada EAL, RIA, dan CBA untuk meminimalisir mungkin adanya step capture gitu. Jadi untuk pertanggungjawaban segalanya ya sulit, karena memang ya kita berada di dalam lingkungan yang oligarkinya lebih mendominasi gitu ya Pak. Mungkin. Ya, nah itu ya
Yang pertama kalau saya harus ada aturan konflik yang jelas. Jadi penyusunan peraturan diadakan di villa di Canggu itu atau villa di hotel di Nusa Duanya itu hotelnya punya pengusaha ini pihak yang berkepentingan ya, itu kan harus dihindari ya di Jakarta aja lah gitu loh, kenapa sih harus di situ gitu loh. Kemudian harus ada yang aturan konflik kepentingan yang pertama yang modelnya seperti itu. Kalau dia ngasih uang suap udah blacklist, udah harusnya kriminal ya. Kemudian itu yang paling keras ya. Yang kedua, aturan konflik kepentingan ya. Udah mulai terlihat tuh misalnya rapat di mana gitu loh ya. Di kantor ada AC, ada internet, ada wifi, ngapain ke sana kemari ya. Gitu. Kadang-kadang kalau mau ngambil data itu yang relevan ya. Misalnya saya ngambil data ya. Datanya ya cukup misalnya tiga kota yang maju, misalnya Surabaya, Jakarta, Medan. 3 kota menengah misalnya Bengkulu atau apa gitu loh. Kemudian 3 kota kecil, kelihatan gitu loh data. Jangan jadi bisa ngambil data tiba-tiba di Uluwatu, ngambil data tiba-tiba di Nusa Dua, kan gimana logika datanya, kan itu yang harus ini kan itu kan udah kelihatan. Jadi suap pemberian barang kriminal, konflik kepentingan dijaga, kemudian penguatan di sisi ketika dia mau bikin regulasi ini, siapa sih yang diuntungkan? Harus ada kajiannya. Siapa yang dirugikan? Gitu loh. Kalau dia diuntungkan, harus dipertanyakan lagi. Kalau dia hanya diuntungkan sih kita masa bodoh ya. Ada orang untung kan nggak masalah juga. Toh nanti dari keuntungannya dia bayar pajak ya. Toh nanti dia punya duit, dia bisa belanja ke mall kan. Saudara-saudara kita yang jualan baju, jualan apa kan nanti dapat limpahannya. Nah, tapi kalau dia dapat keuntungan dengan kerugian orang lain, nah itu kan harus dipertanyakan. Atau yang gaya Korea tadi, dia dapat keuntungan, negara ngasih duit ke dia, beban nih. Tapi dia punya proyeksi jangka panjang. Oh, dia begini dalam 5-10 tahun dia akan generate pekerjaan lebih banyak. Saya kan ketika dia sudah meninggal dia bayar pajak atau apa. Itu kan jelas. Ketiga, yang terakhir ya yang perlu adalah penyusunan peraturan itu terbuka dan dia jelas timelinenya. Jangan tanggal 1 draftnya masih A, tanggal 2 diketok draftnya udah B. Ya kalau mau berubah harus ada dong periodnya, misalnya 10 hari kerja. Dan itu harus diumumkan dulu sebelum diketok. Nah, kita tuh nggak ada aturan kita seperti itu. Jadi ya itu yang menurut saya akan membuat rumit ya. Ya kalau tadi saya bilang konfliknya ya itu tadi ya, ketika dia konflik kepentingan yang kayak tadi, yang ada suap, ada apa. Nah tapi kalau misalnya dia belum jelas ya, kita harus cari skema lain ya, jangan karena nggak ada pasalnya, pidanakan aja dengan pasal yang kira-kira mirip. Nah itu jadi gimana gitu loh, karena itu juga secara EL juga nggak bagus. Kenapa? Karena kepastian hukum tuh sangat sensitif ya. Orang dalam perspektif ekonomi kan manusia tuh rasional. Ketika dia berbisnis kan dia menciptakan barang jasa, menambah pekerjaan. Tujuan dia apa? Mendapatkan keuntungan. Kalau dia nggak jelas apa yang dia dapatkan, nah dia juga akan malas berusaha gitu loh. Jadi di kita itu masih belum jelas mana kekayaan negara, mana kekayaan korporasi, belum jelas. Jadi orang-orang takut nih. Sementara warga kita kan udah banyak di usia produktif sampai 70%. Jadi kita harus mulai merubah konsep kita ya dalam support bisnis nanti. Saya kira demikian Bu Agia. Saya kembalikan ke Bu Agia. Baik, terima kasih Pak Henry atas penjelasan yang menarik sekali. Terima kasih kepada Bapak Ibu juga yang telah join bergabung dalam webinar diskusi penelitian kali ini. Semoga dapat memberi manfaat tambahan ilmu tentang state capture dan bagaimana climate ekonomi di kita dalam lingkungan dan ataupun dalam pembuatan kebijakan. Semoga bermanfaat. Dan sebelumnya untuk materi mungkin akan disenanti oleh Pak Henry ke panitia. Nanti kemudian untuk Bapak Ibu yang ingin materi
silakan menghubungi nomor yang ada di CP. Dan sebelum mengakhiri, mari kita foto bersama dulu, Bapak Ibu. Mohon dinyalakan videonya. Oke. Silakan. 1,